Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahra Ramadan syahrul siyam, syahrul mubarakah, syahrul riyadah, wa unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik dia laki-laki ataupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, maka akan kami berikan untuknya, kata Allah, kehidupan yang baik, dan kami balasi amalan mereka itu dengan yang lebih baik atas apa yang telah mereka usahakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surat An-Nahl ayat yang ke-97, yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimah sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah. Kajian kita pada malam ini membicarakan tentang jangan menunda-nunda untuk berbuat baik. Ayat yang barusan kita baca, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi orang yang berbuat baik. Dalam ayat ini disebut dengan melakukan amal soleh. Apa janji Allah bagi mereka? Walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan beri kepada mereka itu kehidupan yang baik, kata Allah. Baiknya kehidupan yang dimaksud oleh para mufassir adalah kehidupan yang baik di dunia, dan begitu juga kehidupan yang baik di akhirat nanti. Barangkali semua kita mengharapkan dan berkeinginan mendapatkan kehidupan yang baik ini. Bahkan doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Jadi kehidupan yang baik ini bisa didapatkan dengan melakukan kebaikan atau amal soleh. Dalam satu riwayat juga diceritakan ada 3 yang disegerakan balasannya oleh Allah. Yang pertama, balasan kebaikan orang-orang yang berbuat baik. Yang kedua, balasan keburukan orang-orang yang berbuat jahat. Yang ketiga, balasan orang-orang yang durhaka atau berbuat baik kepada orang tua. Yang 3 ini disegerakan balasannya oleh Allah.
Jadi amalan soleh yang dimaksud di ayat tadi adalah kesolehan yang dua bentuk. Yang pertama kesolehan ritual, yaitunya kesolehan hubungan yang langsung dengan Allah. Baca Quran, sholat berjamaah, zikir. Ini bentuk amal soleh, kesolehan ritual. Dan bulan Ramadan ini sebetulnya melatih kita untuk melakukan di antara kesolehan ritual ini. Sehingga bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Riyadhah, bulan latihan. Apa yang dilatih di bulan Ramadan? Setidaknya amalan-amalan harian yang besar pahalanya di sisi Allah. Yang pertama, kita dilatih sholat berjamaah di masjid. Baragadangnya pahalanya Bapak Ibu untuk sholat berjamaah saja, kata Nabi, sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisab'i wa isyrina darajah. Sholat yang dikerajokan secara berjamaah itu lebih utama, lebih kadang pahalanya dari sholat sendiri 27 derajat. Kalau hitung 27 sekali ya sholat jamaah 5 hari tambah 2 kali lagi. Sehari kan baru 5 kali ya sholat. 2 hari 10 kali, 3 hari 5 balik, 4 hari 20, 5 hari 25, 5 hari tambah 2 kali lebih utama sholat berjamaah nanti kerajokan. Jadi sholat berjamaah itu dilatih selama bulan Ramadan. Bahkan tidak hanya berjamaah biasa, bahkan berjamaahnya di masjid. Kalau kita melangkahkan kaki ke masjid, satu langkah, setiap langkah yang kita langkahkan itu mendatangkan satu pahala. Setiap langkah yang kita langkahkan menggugurkan satu dosa. Semakin jauh rumah kita dari masjid, semakin banyak jumlahkan langkahkan kaki yang kita langkahkan. Artinya semakin banyak pahala dan semakin banyak dosa-dosa yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dibiasakan di bulan Ramadan, dilatih 1 bulan lamanya kita terbiasa sholat berjamaah di masjid. Yang kedua, kita juga dilatih di bulan Ramadan terbiasa membaca Al-Quran. Sehingga Ramadan pun disebut dengan Syahrul Quran. Yang hari biasa barangkali tidak membuka Al-Quran, tidaklah membaca Al-Quran. Tapi di bulan Ramadan ada program tadarusan, ada motivasi, diadakan perlombaan di bulan Ramadan. Tak buka balik Al-Quran tu, tak baca balik. Jadi bulan Ramadan adalah program tadarusan, habis tarawih tadarus di masjid. Dan ikut amalannya per huruf dibalasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 huruf kata Nabi dibalasi 10 kebaikan. Yang alif lam mim itu bukan 1 huruf, tapi alif 1, lam 2 dan mim 3. Alif lam mim sajalah 3 huruf lah 30 balasan kebaikan. Nah, bulan Ramadan dilatih lagi baca Quran. Begitu pula di bulan Ramadan dilatih berinfak dan bersedekah. Amalan infak dan sedekah di bulan Ramadan bisa dibalasi sampai 700 kali lipat. Beda dengan di luar bulan Ramadan. Andaikan di dalam bulan Ramadan awak berinfak Rp1.000, itu kalau dihitung-hitung perbandingannya di luar Ramadan sepanjang dengan Rp700.000. Begitulah keutamaan Ramadan. Sehingga di bulan Ramadan awak dilatih berinfak bersedekah. Ada yang berinfak setiap malam, ada yang berinfak malam tambahlah subuh,
Ada nampai Pak rutin. Mudah-mudahan dengan tabiaso 30 Ramadan ikut menjadi amalan istimewa setelah bulan Ramadan. Banyak amalan sebenarnya yang dilatih di bulan Ramadan, Bapak Ibu. Harapannya dari sekian banyak itu hendaknya yang menjadi amalan istimewa. Itu keunggulan amalan awak. Kalaulah amalan istimewa, jaminannya pasti sarugo, Bapak Ibu. Misalnya Bilal bin Rabah, amalan istimewa Bilal. Ketika dalam riwayat diceritakan Rasulullah bertanya ke Bilal, "Hai Bilal, apa keistimewaan amalan Anda?" kata Rasulullah. "Saya mendengar bunyi telapak Anda sudah berada di dalam surga." Jawab Bilal, "Tidak ada amalanku yang istimewa ya Rasul, melainkan selalu menjaga diri dalam kondisi berwudu. Dan setelah berwudu," kata Bilal, "mengerjakan sholat sunat wudu 2 rakaat." Sepertinya ini tidak berat, Bapak Ibu. Menjaga diri dalam kondisi berwudu, setelah berwudu kerjakan sholat sunat wudu 2 rakaat. Istiqomah dengan amalan itu menjadi amalan istimewa, surga jaminannya. Mungkin ada di awak dan amalan istimewa bersedekah misalnya. Setiap hari bersedekah, bukan persoalan banyak jumlahnya, tapi keistiqomahan dalam amalan itu. Atau mungkin amalan istimewa memang sholat berjamaah di masjid. Setiap waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya selalu datang ke masjid. Bahkan Rasulullah dalam hadis menyatakan, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihi khataya wa yarfa'u bihi darajat." Qalu, "Bala ya Rasulullah." Qala, "Isbagul wudu 'alal makari wa kasratul khata'i ilal masajid wa intizaru shalah ba'da shalah." Ketika Rasulullah menghadapi para sahabat, Rasul bertanya ke sahabat, "Maukah kalian saya beritahu," kata Nabi, "hal-hal yang dapat menggugurkan dosa dan mengangkat derajat?" Para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Mau wahai Rasulullah. Adapun yang dapat menggugurkan dosa dan mengangkat derajat, kata Nabi, yang pertama isbagul wudu 'alal makari, menyempurnakan wudu walaupun dalam kesulitan. Yang kedua, wa kasratul khata'i ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid, maksudnya sering-sering datang ke masjid. Dan wantizarus shalah ba'da shalah, menunggu sholat demi sholat. Ini amalan menjadi istimewa kalau awak karajokan konsisten, Bapak Ibu. Baitu pula mungkin ada di antara awak menjadikan amalan istimewa membaca Al-Quran. Setiap hari selalu Al-Quran itu dibaca, walaupun hanya 1 ayat, tapi konsisten. Itulah yang istimewa itu, Bapak Ibu. Jadi nilai kita di hadapan Allah adalah sejauh mana kita bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan. Bukan banyaknya, tapi konsistennya yang lebih diutamakan. Maka nanti di akhirat, bahkan di alam barzakh, lah banyak diinformasikan dalam ayat orang-orang dan menyasa yang disesalinya karena di dunia dulu tidak dimanfaatkan untuk melakukan amal soleh. Yang dulu di waktu di dunia kesempatan itu sebenarnya ada, waktu itu ada, peluang itu ada, tapi tak dikerajokan. Barulah di alam barzakh menyasa. Di antaranya misalnya surat As-Sajdah ayat 2 balik. Walau taro izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absurna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Kalau kalian melihat, kata Allah,
orang-orang nan pendosa, orang-orang nan durhaka, orang-orang nan lalai nanti di akhirat, mereka menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan. Mereka tersimpuh malu, menyesali diri seraya berkata, "Ya Tuhan kami telah melihat, kami telah mendengar, kembalikanlah kami lagi ke alam dunia. Niscaya kami melakukan amal soleh, kami termasuk kepada orang-orang yang yakin." Ini namanya penyesalan, Bapak Ibu. Memang yang penyesalan itu selalu datang di belakangan, tetapi penyesalan yang tiada guna, penyesalan yang tiada berarti, kalaulah masuk ke alam barzakh, tidak bisa lagi balik ke alam dunia, Bapak Ibu. Karena barzakh itu sendiri artinya dinding yang kokoh, dinding yang membatasi, yang tidak bisa akan dilewati. Sebagaimana barzakh secara bahasa kita lihat dalam surat Ar-Rahman ayat 19 dan 20. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ada dua laut, kata Allah. Yang satu laut itu airnya asin, yang satu lagi airnya tawar. Bertemu dalam satu laut, tapi kedua airnya tidak bercampur. Yang asin tidak masuk ke air tawar, yang tawar pun tidak masuk ke air asin. Kenapa? Barzakhul la yabghiyan. Ada dinding di antara keduanya, tapi kita tidak bisa melihat seperti apa dinding di antara dua itu. Begitu pula nanti kita setelah masuk di alam barzakh, kalau kuburan di mana jenazah itu ditanam. Tapi yang namanya orang telah meninggal lah berbeda alam, namanya alam barzakh. Nah, alam barzakh itu tidak bisa ditembus, tidak bisa dilewati. Kalaulah masuk di alam barzakh, tidak bisa balik ke dunia, ke alam dunia ini. Walaupun mungkin banyak rumor yang awak dengar, Bapak Ibu, ada orang yang balik ke dunia menjadi babi, menjadi hantu. Itu rumor. Kalau secara dalil logika saja tidak mungkin, Bapak Ibu. Kalaulah masuk ke alam barzakh, ditanya di dua malaikat, Munkar dan Nakir, yang ditanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitab sucimu, apa agama. Siapa yang bisa menjawab dua pertanyaan malaikat ini, orang yang ditanya tadi mendapatkan nikmat di alam barzakh, dan dia bersenang-senang di alam barzakh itu, dan tidak diizinkan kembali ke alam dunia. Apalagi bagi orang yang tidak bisa menjawab, maka mereka akan disiksa di alam barzakh, dan siksaan itu berlanjut sampai terjadinya hari kiamat. Pertanyaannya, kapan kira-kira orang yang di alam barzakh keluar untuk menuju kembali ke alam dunia? Tidak ada, Bapak Ibu. Sehingga orang-orang itu pun menyesal, diberi kesempatan kedua kepada Allah supaya dikembalikan ke alam dunia, dan mereka berjanji akan melakukan amal soleh yang dulu mereka tinggalkan, katanya. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, selagi kita masih hidup, berarti Allah masih beri kita kesempatan untuk melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dan kesempatan masing-masing kita kadang-kadang dibatasi oleh Allah. Kadang-kadang kita tidak mampu disebabkan faktor kesehatan. Kadang-kadang kita tidak mampu melakukannya, kadang-kadang faktor ekonomi. Kadang-kadang kita tidak mampu melakukan karena kesibukan dan lain sebagainya. Jadi sebelum semua itu terjadi, marilah kita manfaatkan umur kesempatan yang diberikan oleh Allah, kita isi selalu dengan amal soleh.
Kalau hadis dalam nyanyi yang sering kita dengar, gunakan 5 kesempatan sebelum datang yang 5. Yang pertama, gunakan waktu muda sebelum datang waktu tua. Yang kedua, gunakan waktu lapang sebelum datang waktu sempit. Yang ketiga, gunakan waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Yang keempat, gunakan waktu kaya sebelum datang waktu miskin. Dan yang kelima, gunakan waktu hidup sebelum datang kematian. Jadi kematian adalah hal yang pasti. Kadang-kadang kita masih tunda-tunda untuk melakukan kebaikan atau amal soleh, sementara di saat itu ajal datang menjemput nyawa kita. Maka artinya tidak ada lagi waktu dan kesempatan yang selama ini sudah Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu, barangkali itulah kajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi motivasi kita untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan amal soleh. Banyak kesolehan yang berpeluang pahalanya besar di bulan Ramadan ini, dan waktu kesempatan ini marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terlebih dan terkurang diperbanyak maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih pada Ustadz. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku protokol terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.